warga tersebut. Bahkan ini ada satu cerita dari seorang warga sekitar yang memang keadaannya itu jatuh bangkrut pada saat itu. Utangnya banyak menumpuk. Nah, si Yende itu datang tiba-tiba lalu kencing dan berak di halaman, tepat di depan pintu masuk ke rumah itu. Nah, di situ kebetulan si punya rumah tidak ada, jadi rumahnya sedang kosong karena orangnya itu sedang di sawah. Nah, tahu-tahu ketika pulang dari sawah itu melihat kotoran, yaitu berak itu ada di halaman rumah di depan pintu masuk, itu menjadi marah yang punya rumah itu. Dengan susah payah itu dibersihkan, kotoran itu dibuang. Namun ajaibnya, setelah kejadian dia itu membuang kotoran itu, beraknya Yendi, kira-kira 3 bulan kemudian ketiban rezeki nomplok pada saat itu, yaitu sababiannya atau sebabnya itu dia dipercaya oleh bos dari Semarang untuk mencarikan tanah yang hendak dibuat penggilingan padi. Nah, walhasil si orang tersebut itu mendapatkan tanah sesuai yang diinginkan oleh bos Semarang tersebut, yang akhirnya dia itu mendapat imbalan tanda terima kasih oleh si bos tersebut yang jumlahnya tidak sedikit pada saat itu. Dan dengan imbalan jasa baiknya mencarikan tanah itu, hutang-hutangnya itu bisa terbayarkan semua dan sisanya itu cukup untuk naik haji, begitu. Nah, itu barokah kotorane Yende. Makanya setelah kejadian itu ya banyak orang warga sekitar itu mengharapkan malah rumahnya itu didatangi Yende dan dibuat kencing atau berak. Kemudian ada lagi keramat beliau yang terkait dengan kereta api atau sepur kuno, yang memang pada saat itu kan masa penjajahan Belanda. Jadi dari Kudus ke Jepara itu ada rel kereta api. Nah, rel itu melewati tempat biasa mangkal YND, duduk-duduk di tepi jalan. Karena memang kebiasaan YND itu kalau enggak jalan mondar-mandir di pasar Purwogondo, itu duduk-duduk di tepi jalan dekat Masjid At-Taqwa ini. Jadi beliau itu kebiasaannya itu kalau tidak di pasar Purwogondo juga duduk-duduk di tempat ini. Nah, jalan ini adalah jalan lintasan sepur dari Kudus ke Jepara. Saat itu ada sepur yang melintas itu dari arah Kudus mau ke Jepara. YND itu menyeberang. Nah, secara ajaib sepur itu berhenti sendiri padahal mesinnya itu masih hidup, dan juga sepur itu kan remnya tidak bisa mendadak, jadi remnya itu harus berjarak puluhan meter atau bahkan lebih dari 50 meter ngeremnya itu. Nah, pada saat itu ketika YND itu menyeberang rel, itu sepur itu berhenti mendadak, dan si Belanda, si masinisnya itu juga heran setengah mati melihat kejadian ganjil seperti itu. Nah, setelah YND itu melewati rel itu, setelah masuk ke lokasi ini, karena ini dulunya kan tidak pemukiman padat pada saat itu, karena sebelum masa kemerdekaan dan setelah masa kemerdekaan itu kan tempat ini kan masih sepi, paling rumah ada 1-2. Nah, itu setelah beliau masuk ke lokasi ini, baru sepur itu bisa berjalan sendiri. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat
warga di khususnya Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara ini menjadi teringat betul bagaimana keanehan-keanehan yang terjadi terkait dengan diri dan kepribadian YND. Nah, oleh karena itu setelah wafat beliau, maka warga Desa Krian dan sekitarnya ini sangat memuliakan beliau, juga menghormati beliau, dan dianggap sebagai waliullah yang mempunyai keramat tinggi. Istilah bahasa dalam ilmu tasawuf itu, beliau dikategorikan sebagai wali jadzab wa majdud. Oleh karena itulah, maka warga sekitar tempat ini dan juga warga Kabupaten Jepara dan Kudus, setiap ada kegiatan haul beliau ini selalu ramai dipadati oleh pengunjung, dan memang lokasinya ini sangat strategis sekali di seberang jalan raya Kudus Jepara. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi seperti itu terkait dengan identitas beliau dan juga keramat beliau. Walaupun sedikit sekali yang kami sampaikan, sebenarnya keramat beliau itu sangat banyak sekali, namun tentunya kami tidak bisa menyampaikan secara komplit karena keterbatasan waktu, juga keterbatasan metode. Nah, sekali lagi bahwa beliau ini seorang wali yang konon menurut dawuhnya ulama sepuh, beliau ini adalah salah satu pagunya Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus pada masanya. Tentu saja wali autat atau wali yang fungsinya, tugasnya sebagai paku bumi itu tentu setiap kurun masa itu berganti-ganti. Habib Sodik ini atau YND ini cocok sekali jika untuk nazar, tentunya ya nazar positif. Kalau berwasilah atau mengucapkan nazar di sini, itu ada kalimat spesifik yang harus diucapkan, yaitu dengan memakai kata ndi. Nek aku kuat haji, aku syukuran nek kene. Begitu seterusnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, sekian apa yang kami sampaikan terkait dengan beliau ini. Jika salah ya semoga dimaafkan, namun jika benar apa yang kami sampaikan terkait dengan beliau ini, ya semoga itu bagian daripada kebaikan beliau yang menjadi motor penggerak kehidupan beragama dan perputaran ekonomi di wilayah Kabupaten Jepara dan Kudus. Ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa barang siapa yang mau menceritakan kebaikan seorang mukmin, lebih-lebih kebaikan para wali, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahalanya orang yang mencari ilmu dan juga pahalanya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap.